Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfalah dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang mitigasi bencana alam. Pengertian bencana alam. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian yang mengakibatkan atau mengganggu kehidupan dalam masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam. Dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan alam, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan akan menimbulnya kerusakan, kerugian, dan penderitaan atau kecelakaan dan bahaya. Pokoknya banyak deh. Karakteristik bencana alam. Ini dia, gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Ada beberapa gejala alam yang perlu kita perhatikan dan dianggap sebagai tanda akan adanya gempa bumi. Ini dia tsunami. Diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran. Kecepatan tsunami yang naik ke daratan berkurang menjadi sekitar 25-100 km per jam. Ini dia letusan gunung berapi, merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitar yang merupakan cairan pigar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Ini dia tanah longsor. Merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. Ini dia banjir. Adalah di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan tersumbatnya sungai maupun karena pengundulan hutan di sepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Ini dia kekeringan. Adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kehidupan pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Ini dia angin topan. Adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang terjadi di daerah tropis. Ini umumnya berpusat dengan radius kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Ini dia gelombang pasang. Adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di laut maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai.
Ini dia kebakaran. Adalah situasi di mana suatu tempat atau lahan atau bangunan dilanda api, serta hasilnya menimbulkan kerugian. Persebaran daerah yang rawan bencana alam di Indonesia ada dua. Yang pertama, persebaran daerah rawan gunung meletus. Kedua, persebaran daerah rawan gempa bumi. 2007 tentang penanggulangan bencana alam, bahwa prinsip penanggulangan bencana alam meliputi cepat, tepat, prioritas, koordinasi, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, mendiskriminatif, dan non-proaktif. Tujuan penanggulangan bencana alam yang pertama, memberi pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undang yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana alam secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Yang ketujuh, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, tanggapan darurat, dan pasca bencana. Yang pertama, tahap pra-bencana. Tahap pra-bencana merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bencana alam, sehingga nantinya dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan bencana alam itu sendiri. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurus pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tahap pasca bencana alam merupakan kegiatan yang terjadinya karena bencana alam. Usaha pengurangan risiko bencana alam. 1. Pembuatan peta risiko bencana. Yang kedua, sistem peringatan dini. Yang ketiga, simulasi bencana. Kelembagaan penanggulangan bencana alam. Yang pertama, Kementerian Sosial. Yang kedua, PMI, Palang Merah Indonesia. Yang ketiga, BNPB, Badan Negara Penanggulangan Bencana. Yang keempat, Basarnas, Badan SAR Nasional. Yang kelima, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.